Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Duka Aswita. Dan saya Fahmi Andrian, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktunya untuk hadir dalam acara Dies Natalis ke-28 Universitas Paramadina. Yang kami hormati Profesor Dr. Fauzan MPD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai orator ilmiah. Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan SE, MA, Kepala LL Dikti Wilayah 3. Dan kami ucapkan selamat datang kepada terhormat Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, selaku Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan periode 2014-2019, dan juga selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina. Dan yang terhormat kami ucapkan juga selamat datang kepada Profesor Didik J. Rahbini MSc PSD selaku Rektor Universitas Paramadina. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada jajaran pimpinan, para dosen, tenaga kependidikan, alumni, serta mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kebahagiaan pada acara Dies Natalis ke-28 Universitas Paramadina. Hari ini bukan sekedar perayaan usia, tetapi momentum refleksi perjalanan panjang Universitas Paramadina dalam membangun generasi penerus bangsa. Tepat di tanggal 10 Januari 2026, Universitas Paramadina tepat berusia 28 tahun. Bukan hanya sekedar berkontribusi dalam dunia pendidikan, tetapi lebih dari itu, perjalanan 28 tahun Universitas Paramadina adalah menciptakan insan intelektual berintegritas bagi bangsa Republik Indonesia. Sidang terbuka Senat dan Guru Besar Universitas Paramadina dalam rangka Dies Natalis ke-28 Universitas Paramadina 21 Januari 2026 segera dimulai. Senat dan Guru Besar Universitas Paramadina memasuki ruangan. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum akan dipandu dengan sholawat. Paduan suara, silakan. Kita akan, paduan suara. Kita akan iringi Senat dan Guru Besar untuk memasuki ruangan dengan sholawat yang dipimpin oleh paduan suara dari Universitas Paramadina. Ya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' anta ghawthuna jami'an ya mujammal at-tiba. Tala'al badru alaina min saniyatil wada
تغاثون جميعا يا مجمل الطباع. Bapak Ibu, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Paramadina. Bangsa yang telah mendahului kita, para guru besar, ya, pendiri besar yang telah mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا قيل
الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat terbuka Senat dan Guru Besar Universitas Paramadina oleh Rektor Universitas Paramadina. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Universitas Paramadina dengan agenda Dies Natalis ke-28, kampus kita tercinta Universitas Paramadina, dimulai. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Rektor Universitas Paramadina kepada Profesor Didik J. Rahbini MSc PSD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Pak JK, Pak Anies, Mbak Omi, ya, mohon izin saya mau menyapa tamu-tamu terhormat yang hadir dalam upacara syukuran kecil kita yang memang tidak banyak kita undang. Ini isinya 800 tapi kita undang hanya 100 orang. Ya. Kami bangga kehadiran Prof. Fauzan, ya, sahabat Cak Mas Tom. Kalau Prof. Muhajir sahabatnya Cak Nur. Ya. Jadi dekat. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Ya. Terima kasih kehadiran. Ya. Dan Dr. Henry Togar Hasibuan, Tambunan, ya, LL Dikti yang membantu kita mensupport untuk program doktor kita yang baru. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Banyak tamu-tamu kita yang hadir, ya, dari kita sih Pak JK, ya, terima kasih sudah mensupport nih
Ada gedung JK tadi di sana, ya. Ada ini gedung Nurholis Majid, ya. Mbak Omi selalu hadir ketika ada acara-acara dan terima kasih. Semoga Mbak Omi selalu sehat ya, Mbak Omi. Kita doakan ya. Pak Anies, Ibu Pratiwi ya. Siapa lagi yayasan yang saya ingin menyapa beberapa ya, ini Pak Putut Yayasan, Pak Toto, Mas Bima, Ibu Ayu, Ibu Prima, dan segenap yayasan semua ya. Ada sahabat-sahabat kita ya, yaitu Pak Aminuddin ya. Terima kasih Pak Aminuddin hadir. Ibu Mayang dari Triputra ya, yang mensupport kita untuk pembangunan gedung. Ibu Mayang Sari ya, Transjakarta, terima kasih. Kemudian Pak Muhammad Miftahullah, kemudian Pak Faksi Hanadi ya. Ibu Lurah hadir ya, terima kasih. Ibu Lurah hadir enggak? Beliau akan hadir ya, kan mendukung kita ya, terutama kalau ada banjir-banjir di sini ya. Pak Ari ya dari KAS ya mendukung kita untuk Yayasan Jerman. Pak Handi Firawan, Pak Safrizal ya. Pak Ibu Rise ya, Pak Toto, Pak Mugi diwakili anaknya, Ibu Margaret, Ibu Endang dan banyak lagi yang tidak saya sebut satu-satu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang ketinggalan ya? Ada ketinggalan enggak? Bu Pratiwi, Pak Anies sudah saya ini. Ada ketinggalan? Saya siapa? Oh, Ibu Komarudin ya, Hidayat. Ibu Komarudin ya. Pak Sohibul, nah, memang di sini kita hadir Presiden dan Wapres. Pertama Presiden PKS, kedua Wapres Yusuf Kala. Tepuk tangan untuk Presiden. Juga Civitas Akademika semua ya. Ini santai saja. Ini bukan ujian sidang doktor ya, Pak Henry ya. Ini santai saja ya. Pak JK ya, Pak Wamen ya, kami laporkan kita baru saja menempati gedung ini, alhamdulillah ya. Pak Fauzan ya, Prof Fauzan kita nanti ingin belajar ya. Dan ketika saya menjadi direktur Pak JK ada adik-adik datang ke Muhammadiyah Malang ya, kami datang. Prof Muhajir datang ke sini untuk memberikan ceramah. Ya detail-detail dari program itulah yang harus kita jalankan. Dan semua teman-teman sudah sudah bekerja keras dan hasilnya seperti yang kita lihat ya. Alhamdulillah kita sebagai laporan kepada Pak JK yang memerintahkan mahasiswa kita sekitar 5.700, sekarang turun karena wisuda sekitar 5.400 ya. Target Pak JK dulu waktu datang 5.000, ya, nanti 10.000 ya, tapi agak berat. Karena Universitas Negeri sekarang mahasiswanya meraup setiap tahun 20.000 ya. UNESA kemudian Brawijaya ya. Nah, kami protes dan menitipkan kepada Pak Wamen ya bahwa Universitas Negeri dengan kita mesti berbagi. Universitas Negeri harus naik ke atas mengikuti ranking Singapura ranking 10, Malaysia 30, kita ranking 300. Universitas Negeri kita. Sementara kita teaching university ya, lecturing university ya. Saya juga mengkritik ya, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, ITB yang datang ke Jakarta tidak sama sekali menaikkan ranking mereka. Itu hanya lecturing saja di sini. Dan mereka dapat honor dari program-program itu. Sebaiknya ditutup, tidak lagi ini. Nah, teaching university itu kita minta dan sudah bicara dengan Pak Wamen ya. Kemudian Pak JK, dosen kita sudah ratusan ya, ada 132, ada 5 guru besar ya, ada 5 guru besar, ada hampir 20 associate professor dan sisanya lektor dan asisten ahli. Semua sedang berkembang dan mahasiswa kita cukup banyak ya, 5.400 sekarang dan alhamdulillah ini sudah berjalan dibandingkan di masa-masa lalu memang sedang bergerak dulu 1.000, 2.000 dan seterusnya ya. Ini adalah kiprah kita sebagai bangsa untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira demikian laporan dan juga terima kasih upacara kecil kita berdoa agar para Madinah 20 tahun, 40 tahun, setengah abad, dan 100 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019 dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i muslimin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Wamen Dikti, Pak Rektor, kemudian Pak Didi, Pak Rektor yang kedua atau yang ketiga, Pak Saibul Imam, rektor pada zamannya, gitu kan. Dan bapak-bapak senat, para undangan, Ibu Nurholis, Umam, dan saudara-saudara sekalian. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas Dies Natalis yang ke-28 ini. 28 seperti saya selalu katakan, setelah hidup kos-kosan berbagai tempat, akhirnya juga punya rumah seperti ini. Alhamdulillah, perjuangan panjang para teman-teman, terutama maaf Bapak Ketua Yayasan Pak Henro ini tidak sempat hadir, jadi beliaulah yang berjuang untuk betul-betul bagaimana menjadikan. Dan apabila kita memperingati Dies Natalis, tentu kita berdoa, menjauhkan doa kepada Pak Nurholis Majid, Dr. Nurholis Majid atas jasa-jasanya untuk mendirikan Universitas Paramadina ini dengan ide tentu pertama kemajuan Islam wasatiyah yang jalan tengah, sehingga kita dapat menjadikan misi universitas ini seperti itu. Suatu negara hanya bisa maju dengan kemampuan manusianya. Karena negara hanya maju dengan SDM dan SDA. Kita terbukti dengan SDA saja tidak cukup. Harus dengan sumber daya manusia yang baik. Tapi sumber daya manusia tentu diiringi dengan akhlak yang baik, imam yang baik, dan juga suatu pikiran-pikiran yang baik. Dies Natalis yang ke-28 artinya universitas ini didirikan tahun 97. Suasana tahun 97 mirip-mirip suasana sekarang. Ada suatu kekhawatiran tentang ekonomi kita yang harus kita selalu bangun bersama-sama. Apabila tidak kita hiraukan, maka terjadi masalah besar. Dan itu hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan dan kemampuan kita semua untuk membangun bangsa ini. Inilah suatu hal yang sangat penting untuk kita semua. Para cendekiawan, para intelektual, para pemikir-pemikir. Paramadina lebih dikenal dengan tokoh-tokoh, teman-teman yang banyak memberikan pandangan-pandangan yang kritis kepada bangsa ini. Di TV rektornya kurang dikenal, tapi Pak Enro siapa tadi, pokoknya di debat-debat pasti muncul. Itu kritisi. Sifat itulah yang melahirkan Paramadina itu. Suatu universitas yang tumbuh dengan baik, tapi tetap kritis dan tetap dengan semangat intelektual. Itulah harapan kita. Tapi juga belum cukup. Pada zaman ini, dunia ini dikendalikan dua hal. Suatu kebijakan dan teknologi. Apabila teknologi ini dilaksanakan tambah kebijakan yang baik, akan berbahaya.
Karena itulah maka masa datang, di samping mempelajari tentang ilmu-ilmu agama dan juga sosial, maka teknologilah yang akan menjadikan perubahan yang besar dalam bangsa ini. Karena itulah Pramadina pada masa datang, tentu kita kembangkan ke arah itu. Suatu kebijakan yang baik, tapi dengan teknologi, pengetahuan sains dan teknologi yang baik. Karena hanya itulah yang bisa memasukkan bangsa ini. Kita berdiskusi di sini bukan hanya masalah ekonomi, masalah politik, tapi juga bagaimana pengembangan masa depan dalam ilmu ini. Kalau tidak, dunia ini akan dikuasai oleh IT, dikuasai oleh AI. Itu menjadi perdebatan di dunia ini sekarang ini. Bagaimana peranan manusia di tengah kemampuan teknologi yang lebih tinggi. Manusia juga menciptakan AI ini. Jadi jangan kita mengalah kepada teknologi, tapi bagaimana mengendalikan teknologi dengan baik. Tapi mengendalikannya harus mengerti teknologi itu. Tanpa memahami teknologi, maka kita tidak bisa untuk menjadikan positif teknologi itu. Itulah tantangan-tantangan kita hadapi ke depan. Tantangan juga sekarang yang kita hadapi ialah ekonomi baik, harus baik, tapi kita ternyata kecepatan untuk memberikan gelar lebih banyak dibanding dengan kebijakan ekonomi yang kuat. Akhirnya banyak sarjana-sarjana kita yang tidak mendapat pekerjaan yang wajar. 25% Gojek itu adalah sarjana. Artinya adalah kita bisa meluluskan orang, tapi harus orang yang dapat juga mempunyai keyakinan pekerjaan yang baik sehingga ekonomi berjalan dengan baik. Kalau kita hanya mengejar gelar saja tidak cukup untuk bangsa ini. Kita harus menjadi lebih kreatif, lebih inovasi, dan juga lebih meningkatkan intelektual yang positif. Karena kalau tidak, maka negara akan menghadapi banyak masalah. Kita berusaha agar tidak terjadi lonjakan-lonjakan masalah sebagaimana waktu didirikan universitas ini. 97, 98, 99. Kita tahu semua masalah itu. Karena itulah maka kita semua yang hadir di sini, juga universitas harus membantu negara, mendorong para pemimpin, membuat kebijakan yang baik, yang dapat juga menjalankan negaranya. Karena kalau politiknya masalah, maka masalahnya dapat diselesaikan dengan dialog. Tapi kalau ekonomi masalah, hanya bisa diselesaikan apabila kerja yang keras untuk kita semua dan kebijakan yang baik. Apabila keduanya masalah, maka sulit diatasi oleh suatu situasi seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi karena itu, apabila kita melihat keadaan ini, maka peranan dari universitas juga harus menjadi lebih produktif, lebih inovatif, dan lebih ini. Kita tidak bisa mengandalkan saja jumlah dan sebagainya. Apalagi universitas swasta dewasa ini tentu juga sejalan dengan kemampuan ekonomi bangsa. Masalah sekarang ini kita berlebih, bukan universitas kurang, berlebih jumlah mahasiswa dalam kemampuan kita. Kita dibutuhkan lebih banyak tenaga-tenaga yang praktis yang baik seperti itu. Karena itulah maka memang ada dilema-dilema. Mahasiswa makin banyak, anggaran pendidikan makin kecil. Jadi akhirnya timbullah suatu obrolan dalam pendidikan akibat ketidakmampuan itu. Karena itu maka kita harus bekerja di Pramadina ini menjadi contoh yang baik untuk bukan hanya untuk orang yang datang mencari gelar, tapi mencari orang yang inovatif dan eksklusif. Inilah tentu tugas kita semuanya. Dan saya berterima kasih kepada para dosen, para guru besar, para anggota senat yang kreatif. Jadi dalam bagaimana membuat kebijakan yang baik, dan bagaimana kita bekerja dengan baik, bagaimana kita negeri ini membutuh suatu, bukan membutuhkan banyak gelar, membutuhkan orang kreatif dan inovatif. Itu yang kita butuhkan pada dewasa ini. Jadi karena itulah maka marilah para Madinah yang tentu pada 28 tahun lalu para pemikir-pemikir bangsa mendirikan universitas ini untuk mendidik
para generasi muda untuk mendapatkan ilmu, untuk menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih positif ke bangsa ini. Mudah-mudahan situasi waktu pendidikan tidak berulang. Dan tentunya juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah membantu, mendukung Paramadina ini sehingga dapat berjalan seperti ini, lebih kreatif ini. Memang universitas ini tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, berada di middle. Sehingga justru middle itu bisa tumbuh besar, tapi bahaya kalau tidak diurus baik bisa turun. Nah, ini jadi tantangannya ada, tapi juga risiko positif dan negatif selalu ada di orang menengah ini. Sama dengan ekonomi bangsa ini. Yang menjadi taruhan bangsa ini adalah golongan menengah. Kalau golongan menengah ini pesimis, daya belinya kurang, maka negara bisa susah. Sama dengan kita ini, menjadi tantangan-tantangan yang baik agar kita menjadi sekali lagi mendidik generasi muda lebih cendekia, tapi lebih kreatif dan inovatif. Hanya itu cara untuk memajukan bangsa ini. Apalagi menghadapi situasi seperti ini pada dewasa ini. Baik ekonomi dan politik tantangan, maka kita harus menjadi solutif, bukan bagian daripada masalah. Itulah harapan saya. Terima kasih dan kepada Rektor terima kasih atas segala upayanya dan kepada semua kita semua yang hadir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Baik, kita akan lanjutkan dengan mendengarkan sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 kepada Bapak Dr. Henry Togar Hasiholan Tambunan SEMA selaku Kepala LL Dikti Wilayah 3 kami persilahkan. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD. Yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andus HM Yusuf Kalla, Wakil Presiden RI periode 2004, 2009 dan 2014-2019 yang sekaligus juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina, Bapak Muhammad Sohibul Iman, anggota DPR RI, yang juga rektor pada masanya. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J. Rahbini, MSc PhD, seluruh jajaran pimpinan Universitas Paramadina, Senat dan seluruh sivitas akademika Universitas Paramadina, seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita semua berkumpul dengan penuh sukacita untuk menyaksikan sebuah momen spesial, yaitu perayaan Dies Natalis Universitas Paramadina ke-28. Usia 28 tahun bagi sebuah institusi pendidikan adalah fase yang menarik. Tentunya Universitas Paramadina sudah melewati masa pertumbuhan awal yang penuh dinamika dan kini sedang berada pada puncak energi untuk mematangkan identitasnya. Bagi kami di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta, Universitas Paramadina selalu memiliki tempat khusus karena konsistensinya dalam menjaga kedalaman diskusi intelektual di tengah hiruk-pikuk tren pendidikan yang terkadang juga terlalu mekanistis. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh keluarga besar Paramadina
mempertahankan kualitas pendidikan tinggi di Jakarta tentu tantangannya tidak sederhana. Kita berhadapan dengan persaingan global, ya, perubahan regulasi yang cepat, hingga tuntutan industri yang seringkali mendahului apa yang diajarkan di ruang kelas. Namun Paramadina terbukti mampu berdiri tegak dengan karakteristiknya sendiri. Hadirin yang saya hormati, kita sering melihat inovasi dikejar secara ugal-ugalan hanya demi kecepatan atau efisiensi ekonomi. Akibatnya ada kekosongan nilai di sana. Padahal di perguruan tinggi kita bukan sedang mencetak operator mesin atau sekadar tenaga kerja teknis. Kita sedang membentuk manusia. Inovasi tanpa landasan etika hanya akan melahirkan kemajuan yang rapuh. Oleh karena itu, kehadiran Bapak Wamen, Prof. Fauzan hari ini tentunya sangat tepat. Ya. Kami di lingkungan LLDT berharap orasi ilmiah nanti bisa memberikan navigasi ya, bagi dosen dan mahasiswa tentang bagaimana menyeimbangkan antara ambisi teknologi dengan kedalaman integritas moral. Hadirin yang berbahagia, Dies Natalis tentunya bukan sekedar seremoni tahunan, ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri. Sejauh mana riset kita berdampak bagi masyarakat sekitar? Atau apakah kurikulum kita sudah cukup memberi ruang bagi pemikiran kritis? Saya titip pesan, teruslah menjadi kampus yang inklusif dan terbuka, pertahankan tradisi diskusi yang bernas ya, karena itulah yang membuat lulusan Paramadina memiliki warna yang berbeda di dunia kerja. Mereka tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga memiliki nalar publik yang kuat. Hadirin sekalian, mengakhiri sambutan ini, atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta, saya mengucapkan selamat hari jadi ke-28 untuk Universitas Paramadina. Semoga di usia yang semakin matang ini, Paramadina semakin solid dalam berkontribusi bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Selamat mengikuti orasi ilmiah, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati niat baik dan ikhtiar kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya orasi ilmiah dengan tema Tradisi Intelektual sebagai Landasan Inovasi yang Beretika untuk Generasi Berdampak oleh Profesor Dr. Fauzan MPD yang merupakan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang, kelahiran Kediri, Jawa Timur. Beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang, Magister Pendidikan di Universitas Negeri Malang, dan meraih gelar Doktor Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Surabaya. Dengan latar akademik yang kokoh, Profesor Fauzan dikenal sebagai pemimpin pendidikan tinggi yang konsisten, mendorong transformasi perguruan tinggi agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dan dalam perjalanan kepemimpinannya sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang selama 2 periode, Profesor Fauzan menjadi penggagas konsep dan gerakan kampus berdampak yang menempatkan perguruan tinggi sebagai pusat solusi bagi persoalan sosial, ekonomi, dan pembangunan masyarakat. Melalui inisiatif strategis seperti program Profesor Penggerak Pembangunan Masyarakat, Center of Excellence, dan Center for Future Work, beliau menghubungkan kekuatan keilmuan kampus dengan kebutuhan nyata masyarakat dan dunia industri. Saat ini Profesor Dr. Fauzan MPD mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Dan kepada Profesor Dr. Fauzan MPD kami persilakan. Terima kasih. Ada yang tanya?
Pak Wamendikti ini kok tinggi gitu. Saya jawab, ya karena Wamendikti. Kalau tidak percaya silakan lihat Wamen Dasmen, nggak ada yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita muliakan tokoh bangsa kita, Pak JK. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap panjang umur dan bermanfaat untuk bangsa. Yang saya hormati Presiden kita, Pak Sohibul Iman. Luar biasa ini. Forum yang sederhana tetapi yang hadir tidak kaleng-kaleng. Pak Kepala LL-Dikti yang saya banggakan, Pak Rektor dan seluruh jajaran para guru besar di lingkungan Universitas Paramadina, Ibu Omi Komaria, Bu Nurholis, mudah-mudahan Ibu sudah lupa dengan saya. Karena waktu itu sore-sore saya bersama Pak Malik bertamu di rumah Mbareng, Jombang. Dan waktu itu Ibu kasih saya teh. Itu terjadi di tahun 90 sekian itu. Makanya mudah-mudahan lupa itu. Ada Ibu Komarudin Hidayat dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu yang hadir. Kami tidak menyebut satu persatu, namun kami mendoakan mudah-mudahan yang hadir ini senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyimak baik apa yang disampaikan oleh Pak JK, yang saya mencatat ada 7 kata yang terulang-ulang, yaitu kata inovasi. Dengan berbagai turunannya, berinovasi, dan lain sebagainya. Setelah saya cermati, kata ini memang sering muncul di publik, hanya disampaikan pada orang yang memiliki kekuatan otak kanan. Tetapi jarang muncul kata-kata inovasi itu orang-orang yang memang cenderung memiliki kekuatan di otak kiri. Orang-orang yang ada di otak kiri itu tempat sarangnya ada di lembaga pendidikan. Oleh karena itu tuntutannya mesti harus urut. Dan itulah kemudian yang dijadikan sebagai tolok ukur. Indonesia tidak cukup hanya tertib. Tidak cukup. Tetapi tertib yang inovatif. Menjalankan manajemen pendidikan tinggi harus memiliki mindset tidak hanya sekedar tertib, apalagi swasta. Tetapi yang dituntut adalah inovasi. Kenapa kita ini banyak mengejar ketertiban, apalagi administratif? Ya karena memang instrumen yang kita kembangkan
terutama instrumen untuk melihat kualitas pendidikan tinggi kita ini masih direspon lebih kuat oleh dimensi administratif. Kondisi ini, kondisi yang demikian, tidak sedikit yang akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang bermadhab administrative leaders. Bukan entrepreneurship leaders. Atau lebih spesifik, bukan lagi inovatif leaders. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Rektor, saya melihat judulnya itu memang menarik. Saya sudah tulis ini, tapi saya nanti enggak baca ini. Saya hanya cerita aja ini. Mudah-mudahan cerita saya dikategorikan orasi ilmiah. Bapak dan Ibu sekalian, mengapa pendidikan kita ini kelihatannya bergerak, kelihatannya berjalan, tetapi tidak maju? Salah satunya karena kita telah mengagung-agungkan atau semuanya hanya berorientasi pada administratif. Perguruan tinggi swasta menurut saya memiliki peluang yang sangat besar untuk membangun satu inovasi yang lebih luas dan lebih dalam. Mengapa demikian? Karena pendidikan tinggi swasta memiliki kemerdekaan bisa mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, seperti sebagaimana para Madinah, saya kira saya masih mengutip kata-kata Pak Malik Fajar. Beliau katakan, UMM itu mau dikembangkan seperti apa? Beliau katakan, UMM akan saya kembangkan seperti UMM masa depan. Kalau ada pemimpin perguruan tinggi swasta, kok ngiblatnya ke negeri, itu sebenarnya belok di tikungan yang gawat. Kenapa? Oh, yang negeri saja sudah kepingin menjadi swasta. Nyatanya PTNBH. Tetapi tidak hanya sekedar secara institusional. Ini memerlukan mindset secara bersama-sama. Yang harus dibangun, membangun corporate culture yang memang adaptif dan visioner secara bersama-sama. Bapak JK, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi inovasi. Jawabannya kalau ingin maju itu bukan tertib saja, inovasi. Perguruan tinggi swasta itu ibaratnya reteng kanan belok kiri, enggak ada yang melarang. Beda kalau dengan perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri itu kalau sudah sains kanan, harus belok kanan. Meskipun tujuannya di sebelah kiri. Kalau kita tidak menggunakan ilmu itu, hanya mengikuti belok kanan ya belok kanan,
belok kiri ya belok kiri, ngerem ya ngerem. Kapan kita maju? Itulah yang kemudian saya apa saja berguru ke Pak Malik, Pak Muhajir yang lebih dulu beliau memimpin Universitas Muhammadiyah Malang dan kemudian baru saya. Saya selalu belajar apa yang beliau terapkan. Beliau katakan, yang dinamakan hadir bekerja itu bukan hadir secara fisik. Tetapi kebaruan apa yang diciptakan ketika dia hadir, itu baru dikatakan hadir. Kalau kelihatannya setiap hari hadir di kantor, tetapi bekas kehadirannya tidak ada, itu harus kita maknai belum hadir. Sehingga presensi tidak penting, administratif lagi. Bapak dan Ibu sekalian, paling tidak ada 4 hal kalau kita ingin survive. Kalau para Madinah ini ingin survive. Yang pertama, kehadiran para Madinah ini harus menjawab keinginan stakeholder. Jujur saja Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah keliling ke berbagai perguruan tinggi yang notabene sebagai pelaksana Tridharma perguruan tinggi. Saya tanya, kalau anak saya kuliah di tempat Bapak, kira-kira bisa lulus berapa lama dan kemudian setelah lulus bisa apa? Enggak ada itu yang bisa menjawab. Baru ditanya, anak saya lulus berapa lama? Ada jawaban generik. Wah, itu tergantung anaknya. Kalau jawabannya hanya tergantung pada anaknya, itu kami kategorikan jawaban dosen yang tidak bertanggung jawab. Kita harus mendesain. Kenapa? Generasi sekarang beda dengan zaman kita. Ketahanan baca anak-anak sekarang ini tidak bisa lebih dari 30 menit. Ketahanan mendengarkan tidak bisa lebih dari 40 menit, kecuali mendengarkan untuk kepentingan dirinya secara finansial. Tetapi kalau itu terkait dengan pendalaman ilmu pengetahuan, dia tidak bisa tahan lama. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Pak Rektor, momen ini, disnatalis ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala LL Dikti harus menjadi instrumen untuk muhasabah secara kafah, secara menyeluruh, secara komprehensif. Tadi disinggung Pak Rektor, banyak swasta yang kemudian mahasiswanya kurang. Karena negeri menyerap banyak. Tetapi itu tidak satu-satunya. Karena apa? Saya juga berkeliling ke perguruan tinggi swasta. Nyatanya juga ada yang naik. Apa yang harus kita lakukan? Memperbaiki. Pak Malik Fajar yang notabene adalah teman karibnya Cak Nurholis. Dia membuat filosofi perguruan tinggi. Ketika beliau memimpin perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelum Pak Malik itu namanya Universitas Murad Marid. Diplesetkan menjadi Universitas Murad Marid. Karena memang mulai dari 64 sampai dengan sekitar 2000-an, tanda-tanda kehidupannya belum tampak.
Kemudian Pak Malik punya filosofi. Kata beliau, kita ibaratkan kita ini jual soto di tengah-tengah penjual soto yang berjajar-jajar. Oleh karena itu, kita harus layani dengan baik, kita masak dengan baik, kita performan kita juga harus baik. Semua kita lihat, supaya apa? Harganya juga harus kompetitif. Inilah sebenarnya yang saya katakan syarat kedua, harus ada kebaruan. Kalau bisa diprogram Pak Rektor, Paramadina ini kalau tadi Pak Yusuf Kala membuat target 5.000, ternyata kan capai Pak JK, 5.000. Tadi menyampaikan harus 10.000. Itulah tokoh yang memiliki jiwa didominasi oleh otak kanan itu selalu begitu. Entrepreneurship. Perguruan tinggi harus selalu menyajikan sesuatu yang baru. Maka analogi jual soto tadi, jangan-jangan kita ini punya soto tetapi tidak pernah kita update. Rasanya, performanya, kenapa? Karena memang sudah sering. Barang itu kalau sering, itu cenderungannya lalai. Tidak perhatian. Maka Imam Ghazali itu pernah katakan, hiduplah kalian bagaikan makan buah-buahan. Jangan engkau hidup bagaikan makan bahan makanan pokok. Apa artinya? Kalau kita makan nasi, sarapan tadi pagi aja kalau ditanya bagaimana rasa nasi pagi tadi, enggak ingat. Kenapa? Karena sering. Dan kita tidak pernah menjadi perhatian sarapan itu. Tetapi, coba sesekali makan nanas. Apalagi nanas itu kiriman mertua. Ditanya, bagaimana rasa nanas 2 hari kemarin? Oh, agak masam sedikit. Artinya ingat. Kenapa? Karena jarang. Ketika kita memanajemeni perguruan tinggi, kita tidak boleh bagaikan makan bahan makanan pokok. Harus analoginya adalah makan buah-buahan. Sehingga kita selalu detail melihat satu persatu persoalan-persoalan. Maka yang dilakukan oleh Pak Malik pada saat itu, konsolidasi, merapatkan barisan, merapatkan soft, baik konsolidasi ideal maupun konsolidasi struktural. Ini selalu jadi kebaruan bagi pendidikan tinggi memiliki arena yang sangat luas. Apa saja, baik kebaruan dalam arti substansi program, ya, atau bisa saja kebaruan dalam arti secara fisik. Sangat banyak yang bisa dibuat baru. Sehingga ketika Pak Yusuf Kala rawuh di tempat ini kira-kira 2 bulan lagi, beliau akan menyaksikan suatu kebaruan. Desnatalis menurut saya perlu juga dijadikan sebagai momentum mengubah mindset, mengubah paradigma pengembangan pendidikan tinggi. Tadi disebut oleh MC, di Malang saya membuat namanya Center of Excellence berbasis program studi. Waktu itu saya hanya berpikir begini, lama-kelamaan pendidikan tinggi kita ini akan ditinggalkan oleh dunia industri sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak LL Dikti. Mengapa? Kita tidak mengubah gaya. Kita ini menjalankan sesuatu yang konvensional.
Kalau toh seandainya ada kebaruan itu baru cat gedungnya saja. Tapi tidak masuk pada substansi. Fakultas-fakultas yang berorientasi pada terapan kami mencoba. Berangkat dari satu pemikiran. Sekarang sarjana perikanan, ya, sarjana ekonomi, sarjana peternakan, sekarang ini sudah bermakna generik, berbeda dengan dulu. Mengapa? Sarjana-sarjana perikanan, peternakan, pertanian, kalau dulu itu cepat sekali dia untuk bisa bekerja dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang SDM pada saat itu belum banyak. Dan pendidikan tinggi pun juga belum banyak lahir di daerah-daerah. Sekarang ada kurang lebih ada 4.300 perguruan tinggi di Indonesia. Yang jumlah mahasiswanya kurang lebih sekitar 10 juta hingga saat ini. Dengan beraneka ragam kualifikasinya. Hal seperti ini, fenomena seperti ini, kalau masih menggunakan gaya pengembangan pendidikan tinggi seperti di masa-masa yang lalu, jelas akan ketinggalan. Contoh konkret saja Bapak Ibu sekalian. Dunia industri kita ini sudah menuntut adanya kompetensi yang spesifik. Kompetensi yang spesifik. Satu sisi kita masih mencetak sarjana-sarjana yang generik. Sarjana ekonomi, sarjana peternakan, sarjana perikanan. Kami mencoba waktu itu. Kalau membuat program studi pada saat itu, program studi baru yang kira-kira ingin menjawab challenge itu, rasanya tidak ada nomenklaturnya. Akhirnya kami belokkan menjadi pusat unggulan. Perikanan, ada namanya kelas profesional udang, kelas profesional koi, kelas profesional rumput laut. Dari situ kemudian industri-industri udang, koi, rumput laut pada datang. Karena apa? Tidak ada yang lain. Kalau hanya dijawab dengan sarjana perikanan, itu persepsinya ya sama dengan yang lain. Sama peternakan juga begitu, ada kelas profesional unggas, kelas profesional ruminansia. Ini semua kita desain, kurikulum. Dan itu tidak perlu lapor kementerian. Kalau seandainya ditegur, ya enggak dengar aja. Minta maaf gitu. Ini yang saya katakan, inovasi. Harus inovasi. Lah, sehingga ini untuk apa sebenarnya? Dalam rangka untuk menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya masih ingat ibu saya menggunakan bedak ketika akan berhadir di tempat resepsi tetangga, pokoknya resepsi manten apalah gitu. Zaman ibu saya, mungkin ibu-ibu juga tahu, merek bedak yang terkenal itu apa Ibu? Viva itu. Kemudian cara menuangkannya itu kan gini kan. Nah, ceret, digosok-gosok, diketek, jeret, pakai. Iya kan? Satu saja selesai. Ini adalah era generik. Sekarang mencari yang seperti itu sudah tidak bisa. Kita telah terkooptasi oleh industri kosmetik dan harus berpikir spesifik. Bapak, Ibu terutama yang hadir di sini minimal ada 3 lapis yang digunakan.
Ini membuktikan bahwa dunia sekarang ini sudah menuntut spesifikasi. Balsem, Bapak Ibu mungkin pernah dengar balsem. Betapa hebatnya balsem. Sakit kepala, balsem. Sakit gigi, balsem. Perut kembung, balsem. Gatal-gatal, balsem. Selesai. Sekarang, orang sakit kepala datang ke dokter. Ditanya, sudah berapa lama? 3 hari. Yang sakit sebelah mana? Kanan. Rasanya seperti bagaimana? Coba, detail sekali. Supaya apa? Treatmentnya itu jelas. Kalau fenomena sosial, fenomena kehidupan masyarakat sudah seperti itu. Satu sisi kita ini masih menggunakan cara-cara berpikir cara-cara berpikir generik di dalam mengembangkan pendidikan tinggi, maka rasanya wajar kalau kita ditinggal. Satu sisi kita punya cita-cita untuk tidak mau ditinggal. Kalau tidak mau ditinggal harus berubah dan harus berubah dan harus berubah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Terima kasih selanjutnya Pak Wamen, terima kasih. penyerahan cindramata Pak oleh Rektor Ya. Universitas Paramadina. Pak JK mohon izin untuk ada acara ya. Nanti monggo Pak JK. Ya, terima kasih. Penyerahan cendramata oleh Pak JK, mungkin Pak. Ya, penyerahan cindramata kepada Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD yang dilakukan atau diserahkan oleh Pak Yusuf Kala. Baik, sekaligus nanti setelah ini kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, kita foto bersama. Boleh diambil gambarnya ya, saya hitung. Bapak, Ibu Senat juga kami mohon untuk berdiri. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor, Ibu Omi Komaria Majid, Bapak Yusuf Kala, dan juga pastinya kepada Profesor Dr. Fauzan MPD untuk orasi ilmiahnya. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya menyanyikan lagu Himne Paramadina.
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama ucapan selamat dan harapan dari perwakilan pengurus Yayasan Wakaf Universitas Paramadina, Bapak Sandiaga S. Uno melalui tayangan video sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rahbini beserta Senat dan Sivitas Akademika, Ketua Pembina, Ketua Umum dan pengurus Yayasan Wakaf Paramadina, para tokoh pendidikan, akademisi, mahasiswa dan tamu undangan yang saya sangat hormati. Universitas Paramadina telah menempuh perjalanan 28 tahun sebagai rumah gagasan, nilai dan kepemimpinan intelektual. Saya ingin menitipkan pesan bahwa tradisi intelektual adalah fondasi kemajuan bangsa. Kampus yang kuat adalah kampus yang merawat nalar kritis, integritas, dan keberanian berpikir untuk kepentingan publik. Teknologi dan sains tanpa nilai dapat kehilangan arah. Inovasi beretika memastikan kemajuan membawa keadilan dan kebermanfaatan sosial. Kolaborasi adalah kunci daya saing nasional. Sinergi kampus, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan mempercepat transformasi SDM unggul Indonesia. Bukan hanya jumlah lulusan, ukuran keberhasilan pendidikan adalah kontribusi mereka. Inovasi yang lahir, UMKM yang tumbuh, lapangan kerja yang tersedia, biaya hidup yang terjangkau, dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Sebagai penutup, mari jadikan Universitas Paramadina sebagai pusat lahirnya pemikir, pemimpin, dan inovator yang berintegritas. Selamat Dies Natalis ke-28 Universitas Paramadina, terus nyalakan akal sehat dan nurani bangsa. Pantun penutup, pergi ke kampus bawa harapan, ilmu ditimba penuh keyakinan. Paramadina melahirkan generasi terdepan untuk masa depan Indonesia nan gemilang. Baik, dan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama ucapan selamat dan harapan dari pendiri Universitas Paramadina. Kepada Ibu Omi Komaria Majid, kami persilakan Ibu. Ya. Silakan Mbak Omi. Dipersilakan Ibu untuk maju ke depan memberikan ucapan selamat dan harapannya. Ya, mewakili sharing, isi sharing ya. Tapi sebelum Mbak Omi saya bikin pantun dulu ya Mbak Omi, boleh ya? Jika ingin maju membangun negeri,
ilmu dan nilai harus berjalan. Paramadina 20 tahun hadir mencetak generasi unggul berpikir, kuat berkeadaban. Cakep. Sebuah tepuk tangan yang meriah ya, Sekarang Bapak Ibu. sharing santai nih ya. Mbak Omi deh. Ya, Mbak Omi ini Gedung Nurholis Majid ini. Namanya silakan Mbak Omi. Sekali ya. Enggak usah. Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Bapak para undangan dari Dikti, dari tidak tahu saya dari mana lagi. Yang terhormat Bapak pengurus Yayasan Bapak dan Ibu, pengurus Yayasan Wakaf Paramadina, juga Pak Rektor, Mas Didik Rahbini, dan tak lupa juga yang terhormat Sivitas Akademika Universitas Paramadina. Tadi Mas Yusuf Kala tadi mengeluh tentang ekonomi yang rupanya tidak baik-baik saja. Saya bukan orang ekonomi, makanya saya tidak akan cerita soal ekonomi. Kemudian Bapak Fauzan, sudah pulang ya? Tadi tentang inovasi yang memberi harapan kepada universitas ini untuk menyemangati maju yang lebih baik lagi. Kalau saya itu di rumah hanya 2 orang saja, saya dengan pembantu saya. Tapi rumah saya selalu ramai, yaitu dari anak-anak muda, mahasiswa juga aktivis yang sering datang mengeluhkan keadaan sekarang. Menurut saya sekarang kita ini berada dalam era ketakutan. The age of fear. Karena banyak di antara kita yang merasa takut, merasa ketakutan karena tidak bisa atau tidak berani menyampaikan pendapatnya di muka umum. Ini menjadi prihatin kita semua. Kemudian hukum juga telah disalahgunakan sebagai senjata politik, menebar ketakutan kepada kita semua rakyat Indonesia. Nah, dengan momentum Dies Natalis ini, saya menegaskan bahwa kita tidak boleh merasa ketakutan itu sendiri. Jadi artinya kita sudah diingatkan oleh Cak Nur bahwa hak kebebasan pendapat adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, itu sebagai pemberian Tuhan yang dijamin oleh negara lewat konstitusi. Bagaimanapun bentuk intimidasi terhadap kebebasan asasi manusia bukan hanya pelanggaran konstitusi, tetapi juga pengkhianatan terhadap hak pemberian Tuhan kepada kita semua. Istilahnya a God-given right. Maka dari itu saya ingat buku Cak Nur, kalau tidak salah tradisi Islam, mengingatkan kepada kita bahwa kebebasan berpendapat itu dijamin pada setiap orang selalu punya hak untuk menyatakan pendapat. Dan itu dengan menyatakan pendapat secara bebas, dengan sendirinya, itu sekaligus dia berkewajiban untuk mendengar pendapat orang lain dan menerima dengan hormat dan penuh pengertian. Bagaimanapun bebasnya pendapat itu, kata Cak Nur, itu
dibiarkan saja. Karena itu nanti pasti ada yang mengkritik dan itu nanti akan diuji oleh masyarakat kebenaran pendapatnya. Kak Nur mengambil atau mengkut pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat kita benar, tapi kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi masih ada kemungkinan benar. Maka dari itu, marilah kita rawat bersama-sama kebebasan berpendapat ini di kampus maupun di ruang publik. Yaitu kebebasan yang disertai spirit berkeadaban dan tanggung jawab mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Omi, terima kasih. Jadi yang hadir kan para dosen ya, itulah spirit yang nggak pernah ketemu Cak Nur, itulah spirit Cak Nur ya. Kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi tadi Mbak Omi merasa khawatir ya situasi sekarang. Para Madinah nggak boleh takut. Rektornya memberikan kebebasan untuk berpendapat dengan baik ya. Baik, mewakili sahabat-sahabat ya. Ada yang berkontribusi pemikiran ya, kontribusi macam-macam ya. Nah, di sini saya mempunyai sahabat ya, namanya Bapak TP Rahmat ya, mantan eksekutif Astra dan sekarang membangun bisnis dengan ratusan ribu pekerja yang memberikan kesempatan kerja kepada banyak orang. Beliau hadir diwakili Pak Aminuddin ya. Dan beliau mendukung kita untuk menyumbangkan ini ya sebagai amal jariah. Pak Am, monggo Pak Am memberikan kata-kata pengantar. Ya, silakan. Terima kasih Pak Rektor. Perlu kami sampaikan baik kepada Pak Rektor dan Sivitas Akademika dan para hadirin yang saya hormati bahwa Pak Arif Rahmat, putranya Pak Teddy Rahmat itu berhalang hadir karena beliau lagi sedang ya keliling-keliling aja ke luar negeri apa dalam negeri untuk dan untuk itu Pak Arif mewakilinya kepada saya untuk menghadiri acara Dies Natalis ya ke-28 Universitas Paramadina. Beliau menyampaikan ucapan selamat dan sukses selalu ya kepada Universitas Paramadina untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena mendidik anak-anak muda, mendidik mahasiswa itu inti utamanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi dengan demikian Pak Arif dan juga Pak Teddy juga menitipkan salam buat semua Sivitas Akademika daripada Madinah. Baik Pak Rektor, itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu titipan dari mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Aminuddin, terima kasih sekali ya. Salam hormat untuk Pak Teddy Rahmat dan Pak Arif ya. Baik, kita semua yang berkontribusi ya dari sejarah, kita berikan kesempatan ya. Pak Anies, monggo Pak Anies, silakan. Oh ya, oke, baik. Oke, cukup dua ya, mewakili keluarga besar, Mbak Omi, mewakili teman-teman ya. Saya kira acara sharing ini cukup ya, saya kembalikan kepada MC, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya mungkin Mas Fahmi, kita masuk ke acara apa ini? Kita akan menyanyikan lagu Mars Paramadina.
datang insan muda, masuklah dengan selamat. Selamat datang insan muda, masuklah dengan selamat. Selamat datang insan muda, masuklah dengan selamat. Selanjutnya sambutan Ketua Pelaksana Dies Natalis ke-28 Universitas Paramadina kepada Ibu Hendriana Werdaningsi PhD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berjalan setengahnya ya Pak Didi. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kehadirannya kepada Ibu Omi, sudah hadir bersama Ibu Aid Komarudin Hidayat, Ibu Pratiwi Astar, Pak Toto dan Pak Bima, terima kasih sudah hadir. Dan tentunya segenap pengurus Bapak Anies, terima kasih sudah hadir. Di sini juga hadir para mitra yang perlu saya sebutkan satu-satu. Bapak Amunuddin Nurdin, terima kasih dari Corporate Secretary Triputra Group. Ibu Mayang Saridian Irwantari dari Direktur Keuangan PT Transjakarta, perwakilan Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta yang mendukung acara kami karena rangkaiannya acara banyak, diantaranya ada yang didukung oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta. Terima kasih Ibu Lurah Setu yang hari ini tidak bisa hadir, tapi biasanya beliau selalu mendukung kegiatan kami. Bapak Ari Darman dari Konrad Adenalus Stiftung, Bapak Handi Wirawan PT United Tractor, Pak Syarizal dan Ibu Rise, Pak Toto Sugiartono Brand Manager PT Mitra Alas Selaras. Pak Toto terima kasih, dan Mas Ahmad Raditya dari PT Mandigani, terima kasih sudah hadir juga. Ibu Margaret Yana Sumampo dari Digital Kreatsindo Eka Pratama. Dari BCA, Ibu Endang dan Ibu Maslul, terima kasih sudah hadir. Dan demikian saya hari ini mewakili panitia yang banyak jumlahnya. Di sini ingin melaporkan apa yang menjadi rencana atau agenda dari peringatan Dies pada tahun ini. Jadi Dies tahun ini kami tidak memiliki tema yang khusus, namun tujuannya sangat khusus, yaitu untuk kembali mengingat kembali dan menguatkan nilai-nilai dan pesan-pesan yang sudah dititipkan oleh para pendiri Universitas Paramadina dan mengeratkan silaturahmi dengan para donor dan mitra yang kita tidak pernah berdiri sampai hari ini apabila tidak dalam dukungan mereka. Hari ini kita sampai pada acara puncak yaitu sidang senat atau acara formal sidang senat untuk dalam rangka Dies Natalis ini. Namun sebelumnya sudah ada rangkaian acara dan nanti setelahnya akan ada rangkaian acara lagi. Jadi kira-kira hampir setiap hari Bapak Ibu kita akan beracara di sini. Tujuannya tadi supaya kita semakin ingat bahwa Paramadina itu tadi juga dipesankan oleh Pak JK dan Prof. Fauzan bahwa dengan mendengarkan beliau-beliau kita jadi semakin bersemangat dan semakin ingat kembali bahwa kita punya tugas yang besar sampai ke masa depan. Tadi malam kita sudah melaksanakan baca puisi dan sebelumnya diskusi tentang puisi Profesor Abdul Hadi WM. Dan minggu lalu kita sudah mengadakan diskusi anti korupsi karena Universitas Paramadina adalah kampus pertama yang mengadakan mata kuliah anti korupsi di tahun 2008. Sebelum itu kita juga sudah mengadakan bincang muda yang dibawakan oleh alumni kami. Dan bincang muda ini akan berlanjut terus, di minggu depan masih ada, di minggu ini di gedung Trinity akan ada bincang muda, akan bicara adalah alumni-alumni kami yang sudah berkiprah di dunia internasional. Dan bincang muda ini harapannya akan berlanjut terus, jadi Dies kali ini adalah yang menjadi yang pertama dan akan berlanjut terus. Tujuannya kembali untuk menempatkan
Universitas Muda di diskusinya anak-anak muda gitu ya. Kita biasanya banyaknya diskusi-diskusi serius, jadi sepertinya kita sudah saatnya juga perlu diskusi yang lebih bernuansa anak muda. Lalu kemudian akan ada acara yang bersifat senang-senang, pentas keakraban. Temanya outdoor tapi akan diadakan di indoor, disponsori oleh PT Mitra Alas Selaras. Terima kasih Pak Toto. Lalu terakhir akan ada insya Allah ada pentas lenong kampung kita. Jadi memang di Paramadina ini semua nama kita senang pakai kita ya. Kantin kita namanya Kami Kita gitu kan. Nanti kita insya Allah akan ada lenong kampung kita yang didukung oleh Dinas Kebudayaan DKI. Demikian laporan saya mewakili seluruh panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pencapaian Universitas Paramadina pada Dies Natalis ke-28, kami akan mengundang tentunya Pak Rektor karena Pak Yusuf Kala tadi ada berhalangan harus meninggalkan acara ya. Dan juga Ibu Omi Kumaria Majid untuk nantinya berkenan melakukan pemotongan tumpeng bersama. Iya. Mungkin panitia boleh disiapkan. Ini Pak Rektor langsung mandu nih kayaknya. Ibu Omi boleh, Ibu. Nanti dilanjutkan dengan pembacaan doa kepada Bapak Fuad Mahbub Syiraj PhD. Nanti kami persilakan untuk membacakan doa. Ya, ini kita akan saksikan bersama prosesi pemotongan tumpeng atas atau sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pencapaian Universitas Paramadina pada Dies Natalis ke-28. Baik, pemotongan tumpeng pertama akan dilakukan oleh Bapak Rektor. Selain kita berdoa ya, memberikan tausiah, maka sekarang simboliknya karena Jawa ya ini. Baik, saya akan potong tumpeng ini dan untuk yang terkasih dan tercinta Ibu Omi. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ini dia penyerahan pemotongan tumpeng. Selamat ulang tahun Paramadina, makin sukses. Amin. Ya, diserahkan kepada Ibu Omi dari Rektor Universitas Paramadina. Baik, kita boleh foto bersama terlebih dahulu. Berdoa dulu, oke. Baik. Bapak Fuad Mahbub Syiraj PhD, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Sejenak marilah kita berdoa, berserah diri kepada kehendak langit. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma firlana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna inna sina aw ahtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah dalam rangka memperingati Dies Natalis Universitas Paramadina. Berkailah acara kami ini ya Allah.
dan kuatkanlah motivasi dan silaturahim kami untuk mengembangkan universitas tercinta ini menjadi universitas yang terbaik. Innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah yang maha mengetahui, Engkau mengetahui apa yang kami perbuat ya Allah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ampunilah kami ya Allah atas segala kealpaan dan kelalaian kami. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma alamtana. Ya Allah yang maha berilmu, hanya sedikit ilmu yang kami miliki ya Allah. Tambahkanlah ilmu kami ya Allah, sehingga kami mampu menjalankan tujuan penciptaan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah yang maha pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang baik itu memang baik adanya ya Allah, dan bantulah kami untuk dapat mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu memang batil adanya ya Allah, dan bantulah kami untuk dapat menjauhinya. Perbaikilah pengalaman keagamaan kami ya Allah, karena agama inilah yang dapat menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat. Perbaikilah dunia kami ya Allah, karena di dunia kami berkarya. Perbaikilah akhirat kami ya Allah, karena ke akhirat kami kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambah amal kebaikan kami. Jadikanlah mati sebagai tempat istirahat kami. Ya Allah ya muqallibal qulub, cenderungkanlah baik kami untuk mengembangkan Universitas Paramadina ini ya Allah, agar universitas ini bisa menjadi universitas yang terbaik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala perbuatan-perbuatan yang dapat merusak tatanan nilai hidup Paramadina. Ya Allah ya Tuhan kami, pada akhirnya kepadamulah kami memohon dan berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baik. Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya penutupan rapat terbuka Senat dan Guru Besar Universitas Paramadina oleh Rektor Universitas Paramadina. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, maka rapat Senat terbuka dalam rangka Dies ke-28 ditutup. Senat dan Guru Besar Universitas Paramadina meninggalkan ruangan. Hadirin, kami mohon berdiri. Salatun minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salatun minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salatun minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Baik, hadirin kami persilakan duduk kembali. Baik, sebelumnya kami akan menginformasikan di lantai 1 kami mengadakan pameran karya inovatif mahasiswa dan juga dosen yang dikembangkan bersama dengan industri PT Mitra Alas Selaras dan juga PT Mandegani. Dan ini dipamerkan pula fotografi karya mahasiswa DKF Cikarang dan dipersilakan untuk tamu undangan nanti bisa juga melihat pameran yang ada di lantai 1. Ya, ketika acara selesai ya. Dan Ya. kita ada lagu persembahan. Baik, ini belum
Jadi lagu persembahan ini sebelum kita tutup acara hari ini ya Fahmi. Dipersilakan untuk paduan suara dari Universitas Paramadina. Baik, Bapak, Ibu, para hadirin sekalian, dengan adanya lagu persembahan ini, demikian rangkaian acara rapat terbuka Senat dan Guru Besar Universitas Paramadina dengan agenda utama Disnatalis ke-28 Universitas Paramadina pada tanggal 21 Januari 2026. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin dan para undangan yang telah hadir pada acara ini. Kami selaku pembawa acara, saya Fahmi Andrian. Dan saya Nuka Zita, terima kasih kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk para tamu undangan kami informasikan ada makan siang di lounge dan sudah disiapkan. Selamat menyantap makan siang. Dan tak lupa para hadirin yang kami hormati, sponsor pada acara Dies Natalis ke-28 Universitas Paramadina, Bapak Amiduddin Nurdin, Corporate Secretary Tripurta Group, Ibu Mayang Sari Dian Purwantari, Direktur Keuangan PT Transjakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta, Bapak Muhammad Miftahul Tamari, Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta, Bapak Faksi Hanadi Putra, SIP MA, Ibu Lurah 1 Dwi Widya Stuti, SK. Ari Dharma Staus, selaku Konrad Adneur Stiftung, ada juga Bapak Handi Firawan, PT United Tractor Tbk, ada Bapak Safrijal, PT United Tractor Tbk, dan juga Rise dari PT United Tractor Tbk, dan juga ada Bapak Toto Sagitario selaku Brand Manager PT Mitra Ala Selaraso. Bapak Mugi Nurhani, pimpinan PT Mandegani Nandagi Ardi, Ibu Margaret Yani Surmapo, PT Digital Kresindo Eka Pratama, BC, Ibu Endang Sri Kuncorowati dan Ibu Mas Pufa Hanum, BC, Bapak Yunan Aditya, Tim Landscape. Terima kasih untuk semua sponsor yang telah menyaksikan acara ini. Dies Natalis ke-28 Universitas Paramadina. Sampai ketemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.